Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu perkataan Yesus yang membingungkan di dalam Injil adalah ketika Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Saya ngerti sebagian orang berkata bahwa lubang jarum itu adalah nama pintu gerbang di Yerusalem. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sudah pelajari sejarahnya. Saya juga sudah datangi lokasinya. Dan saya juga sudah menyelidikinya, dan saya pelajari betul bahwa tidak ada pintu gerbang yang bernama lubang jarum. Jadi Yesus sebetulnya sedang jelas-jelas mau berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Ternyata itu adalah sebuah peribahasa. Sebuah peribahasa yang menggambarkan bahwa itu sesuatu yang mustahil gitu. Jadi kalau mustahil pada zaman itu biasa digambarkan seperti lebih mudah onta masuk melalui lubang jarum daripada apa gitu misalnya. Nah, Yesus sedang memakai lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini pepatah kan sama seperti misalnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah itu bukan, jadi kita mesti berakit ya ke hulu ya, terus habis itu kita berenang ya. Gitu bukan, karena ini sebuah peribahasa. Begitupun ketika Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kelihatannya sesuatu ini mustahil banget, sulit banget. Tapi selanjutnya Yesus berkata apa? Bagi manusia memang kelihatannya mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Lalu pertanyaan kita sederhana, kalau begitu sorga isinya orang miskin semuakah? Apakah itu berarti di neraka nggak ada orang miskin? Apakah itu berarti bahwa di neraka tidak akan ada orang miskin? Semua orang miskin adanya di sorga, dan sementara di neraka semua orang kaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, status sosial tidak akan membawa kita ke sorga atau neraka. Nggak akan orang itu masuk neraka karena kaya, dan nggak akan orang itu masuk surga karena miskin. Orang masuk surga karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang masuk neraka karena menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Alkitab berkata jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kemenangan, mujizat, sukacita, dan kepastian serta perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang kekayaan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita bahas bahwa kekayaan sebetulnya adalah berkat Tuhan. Tetapi seringkali kekayaan justru yang memisahkan kita dari Tuhan. Karena Alkitab sebetulnya tegas bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kalau harta kita pada hal-hal duniawi, maka hati kita juga pada duniawi. Tapi kalau harta kita sadar dari Tuhan, maka hati kita juga akan mengarah kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa bukan kekayaannya yang salah, bukan kekayaannya yang dosa, tapi seringkali cara kita memandang kekayaan
Itu yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Nah, dalam program pembahasan kita dalam program ke-868 ini, kita sedang membahas dari Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 dikatakan, ini judul perikopnya ngeri sekali ini. Peringatan kepada orang kaya, ya kan? Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan nyengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masih coba menjawab melihat kata-kata firman Tuhan yang begitu keras dalam Yakobus 5 ini. Pertanyaan kita, sebetulnya kalau begitu orang kaya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga atau tidak? Saya sudah tegaskan buat saudara bahwa status sosial tidak akan pernah bisa menentukan sorga atau neraka dalam hidup kita. Nah, kalau begitu apa jawaban kita? Dari ayat bacaan ini saya bisa melihat beberapa kesimpulan yang bisa kita pelajari dalam ayat bacaan ini, bahwa orang kaya punya tempat di sorga kalau dia menyadari kekayaannya datangnya dari Tuhan. Nah, orang kaya punya tempat di sorga kalau dia menyadari bahwa kekayaannya datangnya dari Tuhan. Nah, kalau dia menyadari kekayaan datangnya dari Tuhan, berarti kan dia akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Berarti kan dia akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Berarti kan dia menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan, aku tidak akan pakai kekayaanku dalam keserakahan. Aku tidak akan pakai kekayaanku untuk hal-hal berdosa. Aku tidak akan pakai kekayaan ini untuk akhirnya membuat aku makin jauh dari Tuhan. Tapi justru karena aku menyadari bahwa kekayaan ini datangnya dari Tuhan, berarti aku harus makin lekat, makin dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kaya tidak akan punya tempat dalam kerajaan sorga kalau dia pikir kekayaannya karena kemampuannya, karena kehebatannya, karena kebisaannya, karena semuanya itu akan membuat dia akhirnya berpikir, saya tidak butuh Tuhan, saya tidak butuh anugerah, saya tidak butuh kasih karunia. Justru karena saya pintar, saya mampu, saya bisa meraih semuanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kaya bisa punya tempat di sorga kalau saja dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dia terima datangnya dari Tuhan saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapapun saudara, ingat, apapun yang kita miliki semua datangnya dari Tuhan. Mungkin kau gak kaya-kaya banget, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua yang kita miliki datang dari Tuhan. Atau mungkin kau berkata, bahkan saya miskin pendeta, tetap sama, sadari bahwa apapun yang terjadi, semuanya datangnya dari Tuhan. Saya harus bangkit dari kemiskinan ini. Saya tetap harus bersyukur di tengah masa-masa yang sukar ini. Dan Tuhan akan membela dan memberikan kemenangan tepat pada waktunya. Jadi ingat, yang pertama, orang kaya punya tempat di sorga jika ia menyadari kekayaan yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua, saya pelajari bahwa orang kaya bisa punya tempat di sorga jika ia mau bertobat dan mau menjadi murid Kristus. Kalau dia mau bertobat dan menjadi murid Kristus, karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Kristus. Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kaya bisa saja pergi ke gereja, tapi kalau dia tidak mau bertobat, dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia tidak mau dimuridkan dengan Kristus, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya dia pun akan terlempar dari sorga. Akhirnya dia pun akan dibuang ke dalam neraka. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau orang kaya mau bertobat, mau melayani Tuhan, mau menjadikan Kristus Raja, mau dimuridkan oleh Kristus, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekayaanmu tidak akan
akan pernah menghambat hubunganmu dengan Tuhan. Dan kekayaanmu tidak bisa menghambat jalanmu menuju surga rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Berarti yang pertama, orang kaya punya tempat di surga kalau ia menyadari kekayaan yang datang dari Tuhan. Setiap kita juga sama. Kalau kita sadar semua yang kita miliki datang dari Tuhan, kita juga akan punya tempat dalam kerajaan surga. Yang kedua, ingat, orang kaya bisa punya tempat di surga jika ia mau bertobat dan menjadi murid Kristus. Yang ketiga, saya pelajari bahwa orang kaya bisa punya tempat di dalam kerajaan surga jika ia mau senantiasa berbagi. Di sini ditegaskan oleh firman Tuhan, kenapa Tuhan marah kepada orang kaya. Ayat 4 dikatakan, sungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kaya ini adalah orang yang jahat. Kenapa? Karena dia pakai kekayaannya hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Dia gak peduli buat orang di sekitarnya. Tetapi orang kaya bisa punya tempat di surga kalau ia mau senantiasa berbagi. Artinya Tuhan, segala sesuatu yang saya dapat ini berlebihan juga datang dari Tuhan. Biarlah apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya berikan, apa yang saya bisa bagikan. Waktu kita mau berbagi, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hidup dalam kasih. Dan orang yang hidup dalam kasih menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, bagaimana keberadaan orang kaya itu. Apakah orang kaya bisa masuk surga, ataukah orang kaya pasti akan ada di neraka? Sudah saya pelajari bahwa orang kaya punya tempat di surga jika ia menyadari keberadaannya datangnya dari Tuhan. Sudah saya sampaikan buat saudara juga bahwa orang kaya bisa punya tempat di surga jika ia mau bertobat dan menjadi murid Kristus. Yang ketiga, bahwa orang kaya bisa punya tempat di surga kalau ia mau senantiasa berbagi, mau hidup dalam kasih. Dan yang keempat, yang terakhir, bahwa orang kaya punya tempat di surga jika ia mau senantiasa berjalan di dalam kasih Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa artinya berjalan dalam kasih Kristus? Artinya Tuhan berkati saya dengan apa yang ada pada saya ini. Dan apa yang ada pada saya ini bukan milik saya, tapi apa yang ada di dalam diri saya ini dengan kasih Kristus akan saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan kayanya yang menghambat kita masuk surga, tapi egoisnya, keserakahannya. Itu berarti kadangkala orang bisa saja tidak kaya tapi egois. Bisa saja orang tidak kaya tapi serakah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk orang-orang egois, orang-orang serakah, akhirnya dia mulai menjauh dari Tuhan. Dan karena dia menjauh dari Tuhan, dia gak punya tempat dalam kerajaan sorga. Biarlah mulai hari kita berkata, Tuhan, siapapun saya mau terus memandang ke sorga. Saya terus mau hidup benar. Saya mau hidup takut akan Tuhan. Saya mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan saya tahu Tuhan akan membela saya. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Kalau saudara yang didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada. Mungkin saudara orang kaya yang gak punya kepastian, atau mungkin saudara hidup egois, serakah selama ini. Lalu saudara yang didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Mari kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang gak punya kepastian sorga karena hidup dalam keserakahan, keegoisan, gak peduli dengan yang lain. Tapi mulai hari ini kami mau berbagi, kami mau nyatakan kasih Kristus hidup dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman kami, bawa kami melihat kemuliaan-Mu, karena ini yang kami percaya tidak pernah Tuhan gagal dan mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena Kristus kekasih jiwa kita yang mengerti hati kita dan selalu memberi yang terbaik buat kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.